Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita hormati Ketua Pengurus Masjid Raya beserta jajarannya, para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu, para pejabat dan mahasiswa-mahasiswi undangan Allah. Kesempatan ini kita mengulang-ulang kaji tentang iktikaf ya. Apa itu iktikaf? Apa syarat-syarat beriktikaf? Apa yang membatalkan iktikaf? Dan segala hal yang berhubungan dengan iktikaf. Baik, ini bahasa Arabnya al-i'tikaf, bukan i'tikaf. Jadi kadang-kadang kita suka seperti subuh mubarakah. Bukan subuh mubarakah, tapi subuh mubarak. Jadi kadang-kadang yang qaf dibilang kaf, i'tikaf bilang i'tikaf. Barkah bilang subuh mubarakah. Salah subuh mubarakah, yang benar adalah subuh mubarak. Jadi i'tikaf itu bahasa Arab. Secara bahasa artinya al-lubsu wal muksu wa mulazamatu syai' awid jawam alaihi khairan kana aw syarran. I'tikaf itu adalah menetap, berdiam diri pada satu tempat, menekuni sesuatu, baik yang ditekuni itu yang baik maupun yang buruk, itu namanya i'tikaf. Ya. Di dalam ayat Nabi Ibrahim SAW bertanya kepada para orang yang menyembah berhala, surat Al-Anbiya, ma hadhihi tamasil allati antum laha akifun. Apa kata Nabi Ibrahim? Apa ini patung-patung yang kamu beriktikaf di depannya? Jadi orang yang nyembah patung itu dia beriktikaf di depan patung. Jadi iktikaf itu artinya menetap, berdiam diri di satu tempat dan menekuni sesuatu, baik yang ditekuni itu yang baik ataupun yang buruk. Nah, kalau beriktikaf di depan patung itu tentu sesuatu yang buruk. Jadi kalau kita nanti iktikaf lebih banyak lihat HP, berarti iktikafnya di depan HP. Jadi kalau dosen beriktikaf bikin makalah ya. Beriktikaf artinya tekun ya. Baik, itu arti secara bahasa. Sedangkan beriktikaf di masjid yang menurut definisi ulama adalah luzumul masjid li ta'atillah, berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri pada Allah. Jadi kita beriktikaf ini pertama adalah berniat, niat kita akan beriktikaf dan diisi dengan ibadah-ibadah, dengan zikir, dengan doa, dengan tilawah Quran dan lain sebagainya. Jadi iktikaf ini berdiam diri di masjid ya,
menetap di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang menetap di masjid tapi tidak mendekatkan diri, memang rumahnya di masjid. Misalnya garin ya, atau petugas masjid memang tinggalnya di masjid ya, tapi dia menetap di masjid karena menjalankan tugasnya, bukan untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi pertama berniat menetap di masjid, kedua beribadah mendekatkan diri pada Allah. Ini i'tikaf itu. Kemudian kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu asyaral awakhir min Ramadan. Nabi Muhammad SAW biasa beriktikaf pada 10 terakhir Ramadan. Ya, jadi iktikaf ini kalau Nabi iktikafnya full ya. Kita tidak full, tapi iktikaf itu asal menetap saja di masjid walaupun sebentar. Jadi kita sekarang ini sudah iktikaf nih. Kita ini mulai duduk sejak dari pembukaan tadi sampai sekarang ini kita sudah beriktikaf namanya. Jadi beriktikaf itu boleh 1 jam, boleh 2 jam, tapi ulama lain bisa semalam. Jadi ada yang bilang tidak sah itu iktikaf, katanya kalau masuknya sesudah salat tarawih, pulangnya besok sudah subuh. Ya, sah itu sudah iktikaf namanya. Jadi bukan berarti harus siang juga iktikaf. Kalau mau siang juga ya baguslah itu ya. Tapi kita siang masih sibuk dengan kerja. Ya, ada yang bekerja, ada yang mengajar, apalagi ada yang menggaleh. Apalagi 10 terakhir ini banyak orang beli baju baru. Jadi kadang-kadang jadi beriktikaf ini Nabi Muhammad beriktikaf, juga istri-istrinya ikut beriktikaf. Jadi Bapak Ibu, apa rukun iktikaf itu? Pertama ada niat. Niat kita mendekatkan diri pada Allah, menetap di masjid dan mendekatkan diri pada Allah. Ya. Berdiam diri di masjid ya. Kemudian ada masjidnya. Masjidnya masjid jami'. Di sana dilaksanakan sholat berjamaah, ada sholat Jumat. Makanya bukan di musola. Kalau di musola dia iktikaf, nanti ketika mau sholat Jumat dia keluar dari musola. Ya. Tapi kalau di masjid yang ada sholat Jumatnya, dia tetap sholat Jumat di masjid itu, tidak keluar. Bolehkah sholat iktikaf di masjid di rumah? Karena orang-orang kaya rumahnya ada sebagian rumahnya disiapkan jadi musola ya. Dia boleh nggak iktikaf di musola yang ada di rumahnya? Ya. Kalau menurut mayoritas ulama tidak boleh, harus di masjid yang di sana dilaksanakan sholat berjamaah dan ada sholat Jumat. Walaupun demikian, ada juga ulama Hanafiyah yang membolehkan ya. Jadi sebenarnya seharusnya di masjid ya. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ini dalil, jangan kamu pergauli istrimu kalau kamu sedang beriktikaf di masjid. Jadi iktikaf ini ada dalilnya itu. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu berhubungan dengan istrimu di malam hari. Jadi kalau malam hari boleh, kalau siang hari tidak boleh. Tapi kalau beriktikaf tidak boleh. Ya. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jadi iktikaf itu harus di masjid. Surat lain, antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Ya. Ini Nabi Ibrahim disuruh mensucikan rumah Allah, yaitu Baitullah, lit-ta'ifin bagi orang-orang yang tawaf, wal-'akifin bagi orang-orang yang beriktikaf, war-ruk'is sujud. Ya. Karena Rasulullah ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan,
munzu qadimal Madinah ila an tawaffahu Allah. Nabi Muhammad beriktikaf setiap 10 terakhir Ramadan sejak Nabi pindah ke Madinah sampai beliau diwafatkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, apa tujuan iktikaf? Tujuan iktikaf yaitu safaul qalbi, mensucikan hati, membersihkan hati, bimuraqabatillah, merasa diawasi dengan Allah, merasa dekat dengan Allah. Jadi dalam hadis lain, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Seorang hamba akan lebih dekat kalau banyak melakukan yang sunat-sunat. Jadi mensucikan hati. Kalau mensucikan lahir namanya toharoh. Kalau mensucikan jiwa dari penyakit sombong, kikir, kemudian hubbud dunia, terlalu cinta dengan dunia, maka qad khaba qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mau membersihkan hatinya, membersihkan dirinya, dan rugilah orang yang mengotorinya. Jadi kita mensucikan diri di masjid ini dengan beriktikaf, ya, beribadah, ya, mujarradan lillahi ta'ala, semata-mata hanya karena Allah, menyingkirkan min syawagilid dunia, semua kesibukan dunia ditinggalkan. Nah, jadi kalau mau lihat HP boleh, cuma yang dilihat Al-Quran, ya, atau terjemahannya. Tapi kalau sambil iktikaf kita main HP terus, chatting sama orang, itu namanya iktikaf di depan HP. Seperti umat Nabi Ibrahim iktikaf di depan patung, ya. Boleh, HP ini bukan tidak boleh, boleh. Tapi tentu yang baik-baik yang mau dilihat. Ya. Jadi min syawagilid dunya, ya. Kemudian menyingkirkan diri dari kesibukan dunia dan beramal dengan amal soleh hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan min asyrafil a'mal, dengan amal-amal yang dimuliakan oleh Allah, wa ahabbuha ilallah, yang dicintai oleh Allah. Seperti apa? Baca Quran, berzikir, ya. Salat, kita berwudu, sudah berwudu, ada salat sunat setelah berwudu. Baca Quran, kalau capek boleh tidur. Jadi Nabi juga kalau iktikaf ada bawa firos. Firos itu apa? Kasurnya digulung, ditaruh di sudut. Nanti kalau capek boleh tidur. Jadi bukan berarti iktikaf ini tidak tidur, ya. Karena laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Tidaklah baik orang yang meninggalkan dunia karena mencari akhirat. Gara-gara iktikaf enggak tidur, ya besok kita tidak fresh lagi karena kurang istirahat. Tidaklah baik man taraka akhiratahu li dunyahu, orang yang meninggalkan dunianya, meninggalkan dunia karena akhirat, atau meninggalkan akhirat karena mencari dunia. Jadi li'anna dunya balagun ilal akhirah, karena dunia ini adalah jembatan menuju ke akhirat. Jadi kalau ngantuk tidur dulu, jangan dipaksa juga sholat tahajud. Sholat tahajud ngantuk-ngantuk, nanti kacau apa yang dibaca, tidak tahu apa yang dibaca. Ya, kalau ngantuk tidur dulu, nanti disambung sholat tahajudnya. Ya, jadi nanti kalau sudah ngantuk dipaksa juga sholat tahajud, tidak tahu apa yang dibaca, ya. Ya. Baik, itu sekarang apa hukumnya iktikaf? Menurut para ulama, seperti dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zaili, iktikaf itu hukumnya bisa menjadi wajib
bagi orang yang bernazar. Bagi orang yang bernazar, kalau saya lulus di Telkom, saya akan iktikaf 2 malam di Masjid Raya. Ya. Atau kalau saya lulus jadi PNS, saya akan iktikaf di Masjidil Haram berapa? Seminggu. Ya. Jadi kalau bernazar itu wajib iktikafnya. Wajib ya. Yang kedua, iktikaf itu sunnah muakkadah. Ini iktikaf di 10 malam terakhir sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Selalu dikerjakan Nabi kecuali ada uzur. Ya, sama dengan sholat berjamaah itu sunnah muakkadah. Selalu dikerjakan Nabi, bahkan dalam perang pun Nabi sholat berjamaah kecuali ada uzur seperti sakit ya. Jadi iktikaf itu bisa menjadi wajib kalau kita bernazar. Kedua, sunnah muakkadah seperti iktikaf pada 10 malam terakhir ini. Kemudian bisa juga iktikaf ini menjadi haram kalau istri beriktikaf tidak minta izin pada suaminya. Ya. Jadi kalau istri beriktikaf harus memberitahu, minta izin pada suaminya. Kalau bagusnya tentu suami istri ikut-ikut beriktikaf. Ya. Bisa menjadi makruh kalau di dalam iktikaf dia tidak beribadah. Misalnya ada orang lari-lari saja, jalan-jalan lari-lari. Itu ngapain tuh lari-lari? Kalau lari-lari nggak usah di masjid, lari di luar masjid aja. Ya. Atau mau tas sana, mau tas sini ya. Sehingga tidak banyak berzikir pada Allah SWT. Baik, sekarang yang membatalkan iktikaf. Ya, mubtilatul i'tikaf yang membatalkan. Jadi kita masuk i'tikaf, berwudu, ya. Sebenarnya niat itu di dalam hati ya. Tapi kalau mau dibaca boleh juga nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf karena Allah Ta'ala. Tapi sebenarnya tidak perlu dibaca, tidak apa-apa. Karena niat itu tempatnya di hati. Kemudian mungkin masuk, kita bisa sholat tahiyatul masjid atau sholat sunat setelah berwudu, lalu duduk, baca Quran, lihat terjemahan, termasuk mendengarkan kaji-kaji ini ya. Kaji tentang fikih, tentang tafsir, tentang hadis ya. Yang membatalkan i'tikaf itu pertama keluar dari masjid tanpa ada alasan. Kalau keluar untuk berwudu, untuk ke toilet itu masih dalam lingkungan masjid ya, ada lil hajah. Tapi kalau keluar pulang ke rumah itu sudah batal i'tikafnya karena sudah meninggalkan masjid. Atau pergi keluar beli nasi untuk sahur. Ya, beli nasi ke Simpang Raya untuk sahur. Udah batal i'tikafnya. Nanti masuk lagi mulai i'tikaf lagi. Makanya alhamdulillah pengurus masjid menyiapkan kita dengan makan sahur. Jadi tak usah pikir-pikir makan disiapkan. Ya, yang penting kita menetap di masjid, mendekatkan diri pada Allah. Imam disiapkan, makan disiapkan. Sudah enak. Ya, nggak usah pikir-pikir cari makan. Jadi yang pertama keluar dari masjid untuk jual beli, ya itu membatalkan. Tapi kalau untuk ke toilet, BAB, BAK, mengulang wudu itu tidak apa-apa. Itu karena masih di dalam masjid ya. Yang kedua yaitu keluar air mani. Ya, kalau i'tikafnya sering lihat-lihat gambar porno, video porno, karena yang porno-porno ini nggak dicari-cari, dia muncul sendiri. Ya, mahasiswa disuruh bikin tugas, cari tugas di internet, dia cari, tahu-tahu yang muncul apa? Jual obat kuat. Jadi yang porno ini tidak dicari-cari, datang sendiri. Jadi kalau sampai keluar air mani maka batal apanya? I'tikafnya. Kemudian termasuk berpikir syahwat, ya. Jadi pikirlah apa? Pikir kuburan, pikir kematian, ingat kematian. Wabki ala khati'atika
tangisi dosa-dosamu. Yang tahu dengan dosa kita siapa? Kita sendiri. Ya, bayangkan dulu, ya Allah, saya dulu suka mencilok jambu. Sekarang saya sudah taat. Dulu saya suka pakai you can see, pakai rok mini, saya paling seksi. Saya sudah berdosa, ya Allah. Kalau bisa menangis, meneteskan air mata, itulah air mata yang haram disentuh oleh api neraka. Jadi wabki ala khati'atika, tangisilah dosa-dosamu, ingat dosa-dosa kita, ingat kematian, ingat alam kubur, ingat neraka. Ya, itulah yang bisa mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dibaca ayat-ayat tentang neraka. Misalnya, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal mim mazid. Nanti Allah di akhirat bertanya kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Neraka udah penuh belum? Apa kata neraka? Masih, tambah terus ya Allah, tambah. Coba kalau dibaca ayat-ayat seperti itu, jangan-jangan kita masuk neraka. Jauhkan kami dari neraka, ya Allah. Jadi dibaca ayat-ayat tentang neraka, kita menangis, ya. Apalagi kalau imamnya bisa menangis, menghayati yang dibaca, maka makmumnya pun ikut menangis, ya. Jadi tangislah dosa baik. Pertama, keluar dari masjid. Kedua, keluar air mani, memikir-mikirkan yang syahwat. Hubungan suami istri, batallah itikafnya. Murtad, murtad juga batal. Ya, kayak pendeta yang murtad itu ya, bilang Al-Quran ini nggak cocok, ya, dan sebagainya. Kemudian mabuk, ya, gila, haid. Kalau ibu perempuan sedang itikaf keluar haid, maka itikafnya batal, ya, karena itikafnya harus suci. Kemudian yang membatalkan itikaf juga banyak bergunjing. Dia menetap di masjid tapi kerjanya bergunjing saja, cerita sana cerita sini, ya, mengadu domba. Di masjid juga dia menetap juga di masjid, tapi kerjanya bergunjing, mencita-citakan orang lain. Itu yang berkaitan dengan itikaf. Mudah-mudahan kita beritikaf pada yang baik, yaitu menetap di masjid, berzikir, tilawah Al-Quran, istighfar, mengingat kematian, mengingat neraka, ya, sholat tahajud, sholat sunat, boleh mendengar kajian fikih, kajian tafsir, kajian hadis, dan lain sebagainya. Itulah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Pak Gubernur tadi, Ramadan ini ibaratnya madrasah Ramadan. Silabusnya apa? Silabusnya puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, tilawah Al-Quran, sedekah, memberi pembukuan, iktikaf. Kalau diikuti silabus ini, baru nanti di akhir Ramadan dikasih sertifikat takwa. Tapi takwa itu bukan sertifikat. Tidak perlu dibuat sertifikat takwa yang bertanda tangan di bawah ini. Pengurus Masjid Raya Sumatera Barat menyatakan bahwa nama, alamat adalah orang yang bertakwa. Ditempel di rumah. Saya sudah takwa. Takwa itu bukan sertifikat. Takwa itu perilaku, ya, muncul dalam perilaku, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Demikian sekedar mengingat-ingatkan, mari kita mulai iktikaf kita, menetap di masjid, mendekatkan diri pada Allah, meninggalkan sebentar kesibukan dunia. Tapi kalau ngantuk, capek, boleh tidur sebentar, nanti kita bangun lagi. Demikian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada, Pak? Oh. Ya, Pak. Hah? Oh. Ya, Pak ya. Kita capek, iktikaf kan boleh tidur.
sudah tidur lalu bermimpi ya. Ya bermimpi keluar air mani, tentu wajib apa? Wajib mandi ya. Ya wajib mandi, itu sudah tidak suci lagi ya. Tadi kan masuk itu ya, keluar air mani, memikirkan syahwat ya. Tapi kalau ya, yang jelas kalau keluar air mani sudah tidak suci Pak ya. Keluar air mani tidak suci, wajib mandi. Pergilah ke ada kamar mandi kan, bawa sabun, bawa sampo, nanti sudah mandi masuk lagi, mulai i'tikaf lagi Pak ya. Begitu mungkin nanti kalau ada tambahan dari ustaz-ustaz yang lain ya, ini cuma pendapat saya ya. Ada lagi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, sudah waktunya untuk beristirahat. Kita mulai i'tikaf kita dengan kegiatan sendiri, baca Quran, tilawah Quran atau apa saja. Nanti kalau ngantuk tidur, nanti dibangunkan oleh panitia jam berapa? Jam 3 ya. Jam 3. Ya, demikian saja, mudah-mudahan ada faedahnya. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.